Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Gaza, kita sudah terhubung dengan Dr. Leni langsung dari Gaza, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dokter. Bagaimana situasi di sana saat ini? Silakan laporan Anda, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Leni, spesialis kandungan, bersama dengan BSMI dan Rahma Worldwide. Eh, Kami alhamdulillah sudah sampai di Gaza, yang mana saya sebagai dokter spesialis kandungan fokus untuk menolong persalinan dengan bekerja sama dengan dokter-dokter yang ada di Gaza sini, fokus untuk menolong persalinan baik itu persalinan normal maupun persalinan seksio sesaria. Yang mana pada saat melakukan pertolongan persalinan baik itu operasi maupun persalinan per vaginam, bom-bom tidak pernah berhenti setiap jam, bahkan kurang dari 1 jam terus terus suaranya ngebom di daerah Gaza, Palestina. Walaupun dengan suara bom itu kami tetap fokus untuk melakukan operasi, tetap melakukan persalinan demi untuk menolong ibu dan bayinya, karena satu nyawa di tanah Gaza ini sangat berarti. Tingkat kelahiran di sana apakah cukup tinggi, Bu? Alhamdulillah untuk tingkat kelahiran, untuk persalinan normal sendiri dalam 1 hari, angka kelahirannya dari 10 sampai 15 kelahiran, itu untuk persalinan normal. Sedangkan untuk operasi sendiri itu bisa sampai 5 sampai 8 persalinan seksio sesaria. Sehingga untuk 1 hari kami bisa menolong persalinan 20 bayi yang kami tolong. Itu baik itu bayi yang single maupun bayi yang twin, yang kembar. Oke, Bu Leni, lalu bagaimana dengan stok obat-obatan dan juga peralatan medis di sana? Apakah cukup tercukupi atau masih terbatas, Bu? Untuk fasilitas obat-obatan itu sangat minim sekali, terutama untuk APD, alat pelindung diri seperti apron, seperti masker dan handscreen itu sangat terbatas sekali. Lalu bagaimana, Ibu? Saat Saat Ibu kami menangani menolong, pasien-pasien tersebut, ya, apa yang saat Ibu kami dan juga menolong. tim lakukan? Ya, saat kami menolong persalinan, tetap kami melakukan operasi dengan alat pelindung diri apa adanya, yaitu dengan handscreen, dengan apron yang sekali dicuci, bukan yang disposable. Begitu juga dengan betadine, kami hemat-hemat dengan betadine, hemat-hemat dengan handscreen. Tidak, pada saat melakukan pemeriksaan dalam, kami bahkan menggunakan handscreen yang disposable, yang model plastik, bukan handscreen yang steril untuk evaluasi per vaginam, Hmm, evaluasi pemeriksaan per vaginam. hmm, Jadi hmm, sangat minim sekali. Oke. Bahkan untuk Ah, karena pelindung dirinya sangat minim, tentunya untuk penolong persalinan sendiri akan tinggi ya resiko infeksinya, resiko tertusuk jarumnya, resiko kena darahnya, resiko infeksiusnya. Oke, Ibu saat ini berada di Rumah Sakit Nasr ya, Bu ya? Bagaimana kondisi di sana, Bu? Kalau kondisi Rumah Sakit Nasr saat ini masih dalam kondisi aman, tapi Oke. di sekitar luar pagar dari Rumah Sakit Nasr sendiri itu bom-bom itu tidak pernah berhenti. Bahkan tadi malam masih ada yang suara Mm-mm, tembakan-tembakan. mm-mm. Oke, berarti kan artinya serangan masih terus terjadi di sana. Lalu seberapa besar, Bu, lonjakan pasien yang terjadi akibat serangan terakhir dan juga akibat mungkin kurangnya distribusi bantuan di sana? Bisa disampaikan, Bu, Iya. kepada pemirsa? Untuk ibu hamil sendiri di sini persalinan overload, Mm-mm, pasien-pasien overload karena rumah sakit yang di daerah utara tutup, sehingga pasien-pasien banyak larinya ke rumah sakit di Nasir sini. Jadi untuk ibu hamil persalinan tempat bednya itu overload. mm, 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 mm. Lalu mungkin juga bisa Hmm. disampaikan, Bu Dokter, terkait dengan tantangan paling besar yang Bu Dokter dan juga tim hadapi di lapangan saat ini, Bu. Tantangan yang paling besar saat ini adalah pada saat kami melakukan operasi, Mm-mm, kami harus cepat melakukan operasi secepat mungkin
untuk mengurangi resiko infeksi, mengurangi perdarahan, mengurangi jumlah obat yang banyak kami pakai. Karena untuk anestesi juga sangat terbatas obat-obatannya. Jadi untuk persalinan operasi harus cepat dan tepat. Dan kalau kita melakukan operasi cepat, itu kita harus siap resiko untuk tertusuk jarum, resiko untuk tercemar dengan cairan tubuh dari pasien itu sendiri. Oke, Bu, mungkin jika Ibu bisa menyampaikan, bisa disampaikan juga Bu, mungkin apa saja yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh Ibu dokter juga dan juga tim yang sedang berada di Rumah Sakit Nasr sana? Ya, yang sangat dibutuhkan saat ini, yang sangat miris sekali buat ibu hamil adalah nutrisi. Hampir semua ibu hamil yang saya dapatin, baik itu di poli, itu di kamar bersalin dan kamar operasi, itu dengan zat besi yang rendah atau hemoglobin yang rendah. Sehingga ibu hamilnya banyak yang mengalami malnutrisi. Dan kita tahu bahwa malnutrisi bisa menyebabkan anemia dan banyak sekali resiko-resiko yang terjadi pada ibu hamil dengan anemia. Jadi yang sangat dibutuhkan adalah nutrisi. Nutrisi buat ibu hamil karena baik itu untuk ibunya sendiri maupun untuk janinnya. Oke, baik. Jadi untuk ibu hamil di sini sangat kurang sekali, bahkan tidak ada sama sekali adanya protein, tidak ada daging, tidak ada ayam, tidak ada ikan. Jadi hanya protein, sedangkan harga bahan pokok seperti roti itu sangat mahal sekali. 3 kilo bisa $100 harganya. Baik. Terima kasih Bu Leni atas penjelasannya Bu, langsung dari Gaza, Palestina. Jaga kesehatan selalu Bu Leni dan juga selamat bertugas kembali.